Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yoga Ferdi Utama dengan NIM 241364060 Teknik Otomasi Industri dari Politeknik Negeri Bandung. Halo semuanya, selamat datang dalam video pembelajaran Sistem Otomasi Industri. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan simulasi Liquid Processing and Bottling Plant yang telah diintegrasikan menggunakan PLC dan HMI. Pada tampilan yang kita lihat bersama, ini adalah tampilan summary dari Liquid Processing and Bottling Plant. Dan jika kita klik detail, maka akan berpindah kepada tampilan detail tiap plantnya. Dan ini akan bekerja sesuai dan beriringan dengan sistem summary-nya. Kembali lagi ke topik utamanya, sistem ini terdiri dari 3 bagian utama, yaitu proses pencampuran bahan di mixing tank, proses pemanasan di heating tank, serta proses pengemasan botol otomatis melalui jalur konveyor yang disuplai dari buffer tank. Mari kita mulai simulasinya. Ketika tombol start ditekan, sistem akan mengaktifkan valve Z1 dan valve Z2 sebagai aktuator untuk mengisi mixing tank secara bersamaan berdasarkan durasi yang kita tentukan. Setelah cairan mencapai level yang kita tentukan, kedua valve input otomatis mati. Kemudian motor mixer akan menyala untuk mengaduk campuran zat tersebut selama beberapa detik. Begitu proses mixing selesai, valve outlet mixing akan membuka untuk memindahkan cairan ke dalam heating tank. Lalu di dalam heating tank, setelah sensor level mendeteksi tank terisi, heater akan menyala untuk memanaskan cairan hingga mencapai suhu atau derajat yang telah kita tentukan. Saya di sini setting 90 derajat. Setelah suhu tercapai, maka valve outlet akan bekerja dan mengisi buffer tank. Sistem ini juga dilengkapi dengan logika kontrol cerdas. Jika level pada buffer tank penuh melebihi batas maksimum, maka proses mixing dan heating akan dijeda untuk mencegah overflow dan akan berjalan kembali jika cairan berkurang. Di sini saya setting jika buffer tank 150 liter, maka mixing tank sampai heating tank akan dijeda. Mixing tank tidak akan bekerja sampai buffer tank berkurang. Lalu kita masuk ke area packaging. Jika cairan di buffer tank mencukupi, saya setting minimumnya di 130 liter. Konveyor akan berjalan membawa botol. Saat botol mendeteksi S1, konveyor berhenti dan valve filling menyala untuk mengisi botol hingga penuh. Setelah botolnya penuh, botol akan bergerak kembali hingga mendeteksi S2, di mana mekanisme bottle cupping bekerja untuk menyegel botol. Yang ketiga, ketika botol mendeteksi sensor S3, maka bottle count akan bekerja. Lalu detail ini akan menampilkan secara aktual tampilan summary-nya. Seperti yang sebelumnya saya jelaskan. Lalu bagaimana jika menekan tombol stop? Sesuai deskripsi kerja yang telah saya cantumkan di laporan, sistem tidak akan langsung mati total secara mendadak. PLC akan memerintah sistem untuk menyelesaikan satu siklus pengolahan untuk menghabiskan sisa bahan di buffer tank terlebih dahulu. Jadi, misal kita stop saat proses heating tank atau mixing tank. Ini saat heating tank, kita stop. Proses heating tank akan bekerja dan sampai ke buffer tank. Lalu, sistem ini akan berhenti secara total jika buffer tank sudah dalam keadaan kosong. Ini masih 210, kita coba adjust manual di programnya.
Coba adjust manual di programnya. 30. Off 3. Ketika buffer tank 0, maka sistem ini akan berhenti. Sistem ini juga ditandai dengan monitoring. Ini ada stop state-nya on. Ketika buffer tank 0, maka sistem akan berhenti. Lalu bagaimana jika tombol emergency yang ditekan? Tombol emergency ini diperuntukkan jika ada sesuatu keadaan darurat. Misal, saat mixing tank bekerja, ada orang yang tidak sengaja masuk ke tank mixing. Maka sistem akan berhenti secara mendadak, secara total. Dan tombol start tidak bisa bekerja sampai tombol reset ditekan. Lalu bagaimana programnya? Programnya terdiri dari beberapa rang, terdiri dari 7 rang. Dari rang pertama yaitu rang starting all plan. Starting all plan ini adalah sistem utama yang menunjang semua proses simulasi ini. Dia yang mengatur mati dan nyalanya liquid processing and bottling plan simulasi ini. Yang rang kedua itu ada stopping plan. Stopping plan tadi kenapa ketika tombol stop ditekan tidak bisa langsung stop, harus bekerja satu siklus dulu, yaitu agar tujuannya tidak menyia-nyiakan. Dan bagaimana dari sisi programnya, yaitu ada comparison D30. D30 ini adalah alamat tangki buffer tank. Jika tangki buffer tank sama dengan 0, maka akan mematikan ini. Dan syarat kedua yaitu W2.05. W2.05 adalah S3. Karena jika misal saat start itu kan udah mulai mixing tank, maka syaratnya ada 2, yaitu ketika buffer tank 0 dan ketika sensor ketiga, sensor counting bekerja. Baru dia akan mematikan starting plan seperti yang tadi saya simulasikan. Lalu di rang kedua itu ada emergency. Emergency ini kenapa tadi tidak bisa di start ulang? Karena emergency ini ketika alamat 003 itu emergency akan mengaktifkan W30 yang akan mematikan secara langsung starting plan. Dan ketika W30 ini tertahan, maka start tidak bisa dinyalakan karena tertahan oleh alamat W30. Dan yang tadi belum saya jelaskan yaitu di sini juga akan mengaktifkan emergency alarm dengan alamat W3003. Di rang selanjutnya yaitu ada mixing plan. Mixing plan ini seperti yang tadi disebutkan, kontrol volumenya ketika buffer tank kurang dari sama dengan 150, maka sistem ini akan kembali bekerja. Dan jika melewati
150, maka comparison ini tidak akan aktif, yang menyebabkan mixing plan tidak bekerja. Sampai kurang dari 150 dia baru bisa bekerja kembali. Di situ kontrol volumenya. Lalu valve Z1 nyala oleh T00, valve Z2 oleh T01, lalu T02 ini untuk menyalakan mixing. Untuk menyalakan mixing bekerja 60 detik. T03 ini untuk Vivo outlet. T03 ini untuk Vivo outlet. Oh, T03 ini mixing. T03 ini untuk jangka waktu mixing. Jadi 150 mixing bekerja lalu mati oleh T03. Lalu ini yang outlet. Lalu di sini ada data memori. Jadi secara aktual, karena ini simulasi, saya mengakali kontrol volume dan kontrol suhunya dengan menggunakan data memori. Karena bila secara aktual, pembacaan level air juga pembacaan suhu itu bisa dilakukan oleh sensor secara langsung. Kalau ingin langsung ke PAC-nya, kita bisa pakai function SCL. Function SCL scaling dari sensor 420 atau sensor 010. Maka karena ini simulasi dan tidak ada sensornya, maka saya akali dengan data memori, mengikuti kalau tadi pembacaan data memori level air, saya mengikuti volume dari Z1. Jadi 10 detik. 10 detik ketika Z1 bekerja, maka D0 akan bekerja saat dipotong oleh P1 yang bekerja per detik. 1, 2, 3, 4, 5. Dan kenapa ini bisa jadi puluhan? Saya menggunakan function pengali. D0 dikali 10 disimpan ke D10. Jadi alamat yang ada di sini itu D10. Lalu karena ini bagian animasi dari mixer. Karena di desain HMI Omron tidak ada fitur animate, jadi saya mengakali dengan data memori juga. Jadi di dalam mixer ini ada beberapa kondisi yang diatur oleh data memori ini yang akan bekerja, jadi menimbulkan efek animasi berputar. Lalu di rang keempat itu adalah rang yang mengatur heating plan. Sama cara kerjanya juga, saya menggunakan data memory untuk level air dan suhunya. Terus di rang kelima ada rang filling. Di rang filling, lalu di rang keenam itu ada rang conveyor. Ini rang untuk conveyor. Lalu di rang ketujuh ada rang untuk mereset. Dan kenapa tadi harus di reset? Karena ini rang 7 ini berfungsi untuk mereset semua data memori yang ada pada program menggunakan function move. Kenapa harus di reset? Karena secara logika ketika misal ada emergency, ada orang yang masuk tergiling oleh mixing tank, maka
semua sistem harus dikosongkan terlebih dahulu agar sistem bisa start kembali. 0 dan semua akan 0. Dan demikian demonstrasi dan penjelasan mengenai naskah logika kerja dari Liquid Processing and Bottling Plant ini. Seluruh sistem telah bekerja dengan akurat sesuai spesifikasi deskripsi masalah yang saya cantumkan di laporan, yang deskripsi masalahnya saya buat sendiri juga. Dan terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.